Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang pengertian akhlak. Baik teman-teman mahasiswa, para santri, dan saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam percakapan sehari-hari, istilah akhlak atau dalam bahasa Arab akhlakun sering disamakan dengan istilah lain seperti perangai, karakter, ungguh-ungguh bahasa Jawa, sopan santun, etika, dan moral. Padahal istilah akhlak secara konseptual sebenarnya memiliki pengertian khusus, terlebih jika ditinjau dari asal-usul katanya. Secara terminologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, khuluq berarti tobi'ah atau tabiat dan watak, yang dalam bahasa Inggrisnya sering diterjemahkan sebagai karakter. Dalam Al-Quran, kata huluk yang merujuk pada pengertian perangai disebut dua kali, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 137 dan surah Al-Qalam ayat 4. In hadza illa khuluqul awalin. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Atau wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Secara konseptual atau terminologi, pengertian akhlak telah banyak dikemukakan oleh para ulama, semisal Ibnu Maskawi 421 Hijriah. Dia mendefinisikan akhlak sebagai the state of the soul which causes it to perform its action without thought and deliberation. Ini Ibnu Maskawi dan Ahmad bin Muhammad Maskawi dalam bukunya The Refinement of Character, terjemahan Konstantin K. Juraik, Beirut, American University of Beirut, 1968, halaman 29. Artinya, suatu kondisi jiwa yang menyebabkan ia bertindak tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Hal ini disebabkan seseorang telah membiasakan perilaku tersebut. Itulah sebabnya salah satu cara membentuk akhlak anak sejak kecil, orang tua perlu membiasakan anaknya untuk melakukan perilaku tertentu. Sementara itu, Imam Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 di kota Tus, Khurasan, daerah Naisabur. Juga memberikan definisi akhlak agak mirip dengan Ibnu Maskawi, yang artinya akhlak adalah sebuah kondisi mental yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang, yang darinya lalu muncul perbuatan atau perilaku dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari dua definisi di atas, maka jelaslah bahwa akhlak sebenarnya berasal dari kondisi mental yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang disebabkan ia telah membiasakannya. Sehingga ketika akan melakukan perbuatan tersebut, ia tidak perlu lagi memikirkannya, seolah perbuatan tersebut telah menjadi gerak refleks. Sebagai contoh adalah akhlak seorang muslim yang terpuji. Sebut saja namanya, misalnya Ustadz Hikam. Setiap mau tidur, ia selalu menggosok gigi, berwudu, lalu berdoa. Hal itu dilakukan terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan baginya, seolah menjadi perbuatan yang bersifat refleks, yang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukannya. Dalam hal ini kita dapat mengatakan, itulah akhlak Ustadz Hikam setiap kali ia mau tidur. Contoh lain adalah apa yang dilakukan oleh seseorang
Sebut saja namanya Mr. Bram yang suka berjudi. Nah, ini bukan nama sebenarnya. Setiap kali mendapat kesulitan, ia biasa mengucapkan kata-kata umpatan. Misalnya, bajingan, dan lain-lain. Nah, suatu ketika, ternyata nomor judi togel yang dibeli tidak tembus. Maka secara spontan, ia mengucapkan kata tersebut tanpa berpikir panjang. Ketika itu kita dapat mengatakan bahwa itulah akhlak Mr. Bram. Dengan demikian, istilah akhlak sebenarnya merupakan istilah yang netral, yang mencakup pengertian perilaku baik buruk seseorang. Jika perbuatan yang dilakukan seseorang itu baik, maka disebut dengan istilah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Sebaliknya, bila perbuatan yang muncul dari seseorang itu buruk atau jahat, maka disebut dengan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Namun, biasanya dalam percakapan sehari-hari, kata ia berakhlak cenderung diartikan positif. Jika dikatakan misalnya si fulan itu orangnya berakhlak, maka berarti yang dimaksud adalah berakhlak baik. Demikian teman-teman bahasan kita tentang pengertian akhlak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.